berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
kami Tuhan, anak-anak-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semua baik ya, semua sehat, puji Tuhan. Kita masih bisa tetap beribadah walaupun lewat online ya. Dan kita terus berdoa agar kita semua bisa beribadah di gereja, agar bisa ketemu sama teman-teman, bisa juga ketemu kakak-kakak di gereja. Senang sekali kan? Itu sebabnya jangan lupa setiap hari berdoa, minta pertolongan Tuhan agar di kota kita, di negeri kita aman, semuanya tidak ada lagi virus COVID ya yang begitu menakutkan, sehingga kita bisa beribadah di gereja dengan sukacita. Tapi beribadah online pun tetap semangat ya, tetap sukacita. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami kembali bisa beribadah kepadamu walaupun lewat online ya Tuhan. Tapi kami mau tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami tetap mau semangat dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, dan kami mau melakukannya. Tolong ya Tuhan, biar kami walaupun kecil, tapi kami menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang menyenangkan Tuhan, orang-orang yang menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami walaupun kami masih kecil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semua sudah bangun pagi ini? Ayo, yang masih baru bangun, cepat-cepat cuci muka. Ya, kita mau beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang sakit ya. Semua baik, semua sehat. Papa mama juga sehat ya. Kalau papa mama ada yang sakit, adik-adik bisa doakan. Dan Tuhan Yesus pasti dengar doa kalian. Adik-adik pasti melihat bagaimana Tuhan campur tangan, Tuhan menjamah papa mama sehat ya, papa mama sembuh. Nah, adik-adik dari beberapa waktu ini, 1 bulan, adik-adik mendengar firman Tuhan tentang pahlawan iman yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Dan biarlah adik-adik semua mengerti dan tahu siapa itu pahlawan iman di dalam Alkitab ya. Nah, kita tahu bahwa pahlawan itu adalah orang yang menang atas peperangan, itu bisa disebut juga pahlawan. Ada juga disebut pahlawan adalah orang yang membela kebenaran, itu disebut pahlawan. Seperti banyak contoh yang kalian sudah dengarkan, seperti siapa? Musa juga pahlawan. Kenapa? Karena Musa itu pernah membawa umat Israel berapa juta tuh keluar dari negeri Mesir. Kenapa? Karena di negeri Mesir orang-orang Israel nggak bisa percaya Tuhan, nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi Tuhan suruh Musa untuk bebaskan dari perbudakan. Itu disebut juga pahlawan. Siapa lagi yang adik-adik sudah dengar? Yunus juga pahlawan iman, karena dia pernah membawa orang-orang Niniwe akhirnya percaya kepada Tuhan, bertobat. Itu juga pahlawan iman. Banyak ya. Simpson juga pahlawan iman. Daniel juga. Daniel pernah, karena dia percaya Tuhan, dia nggak mau disuruh orang-orang untuk berbuat dosa. Dia nggak mau. Dia bilang, saya ini kan anak Tuhan, jadi tidak boleh berbuat dosa. Saya nggak mau. Akhirnya Daniel dijebloskan ke gua singa. Tapi Tuhan tolong. Singanya nggak makan Daniel. Daniel selamat. Nah, itu yang namanya pahlawan. Artinya dia berani untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, tapi terus hidup di dalam kebenaran, melakukan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Itu namanya pahlawan. Nah, adik-adik, ada juga anak kecil juga bisa jadi pahlawan seperti kalian. Walaupun kecil, tapi bisa disebut pahlawan. Ada di dalam Alkitab.
Adik-adik mau tahu ya? Nanti baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Nanti minta tolong papa atau mama bacakan ya. Itu ada seorang anak kecil dan disebut juga pahlawan, bisa kita katakan pahlawan. Adik-adik pasti juga bisa seperti dia. Kenapa? Ya, nanti lihat nih ceritanya, lihat filmnya ya. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, Kamu harus memberi mereka makan. ia berkata kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Nah, adik-adik sudah kan lihat ceritanya, ada seorang anak kecil. Waktu itu dia ikut Tuhan Yesus. Kan kalau Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan, Tuhan Yesus sedang melayani, itu banyak orang mau ikut Tuhan. Sampai ribuan orang ikut Tuhan, mereka senang sekali. Kalau dengar Tuhan Yesus khotbah, mereka senang sekali. Nggak ada yang tidur, nggak ada yang males-malesan dengar firman Tuhan. Mereka senang, mereka berbondong-bondong. Mereka dengar, di mana ya ada Tuhan Yesus? Mereka tanya, Tuhan Yesus ada di mana ya? Tuhan Yesus ada di mana ya? Teman-temannya, ayo kita ikut Tuhan Yesus ada di sana. Mereka ikut. Waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya mau menyeberang. Mereka udah sampai duluan. Jadi waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, wah, orangnya udah banyak. Mereka mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau dengar cerita. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Bisa memberikan saya ketenangan. Tuhan Yesus hebat. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya, ayo dengerin. Lalu Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan. Mereka pada duduk. Mereka senang sekali dengar firman Tuhan. Adik-adik juga begitu ya. Harusnya kalau dengar firman Tuhan senang ya. Jangan tidur. Jangan tiduran.
Jangan sambil nonton di TV-nya angkat kaki sambil makan. Tidak menghormati Tuhan, ya. Kalau kita ibadah, ayo kita duduk baik, dengarkan firman Tuhan. Waktu diajak memuji, iya kita memuji, sungguh-sungguh, bisa goyang-goyang, nggak apa-apa, sama seperti di gereja, sama. Dan Tuhan ada di situ. Waktu adik-adik nonton TV dalam ibadah online, percaya nggak, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus sama, kuasanya sama menyertai kita. Waktu di rumah online dan juga di gereja sama. Jadi sikap kita waktu beribadah juga harus baik, ya. Sama orang-orang yang ikut Tuhan Yesus, mereka duduk mendengarkan Tuhan Yesus ngomong, cerita firman Tuhan. Ih, senang sekali. Mereka nggak ngantuk, mereka nggak tidur. Tapi karena lama waktunya, hari hampir malam, mereka juga rasa lapar. Tuhan Yesus tahu mereka juga rasa lapar. Lalu Tuhan Yesus bilang sama muridnya, Andreas, Yohanes, coba kamu cari roti, kasihan mereka lapar. Karena mereka dari sore udah ikut kita, dan sekarang menjelang malam mereka belum makan. Murid-muridnya bilang, Tuhan, nggak ada pabrik roti di sini, susah cari roti. Gimana mereka mau makan? Mereka banyak, ada 5.000 orang. Berapa ribu anak-anak yang ikut itu? Ikutin dengerin firman Tuhan, berapa ribu? 5.000 orang pada ikutin Tuhan Yesus cerita firman Tuhan, menyampaikan khotbah. Senang sekali mereka, sampai nggak rasa mereka lapar. Tapi Tuhan Yesus tahu mereka lapar. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya cari roti. Nggak ada pabrik roti, nggak ada yang jualan roti, nggak ada yang jualan nasi bungkus, nggak ada yang jualan donat, nggak ada. Lalu murid-murid bingung, gimana ya Tuhan Yesus? Tiba-tiba ada anak kecil. Anak kecil itu ikut juga sama Tuhan Yesus, dengerin cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak kecil ini bawa bekal dari rumahnya, bawa ompreng, isinya 5 roti sama 2 ekor ikan. Mungkin ikannya digoreng ya, buat dia buat dia makan di perjalanan. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, mereka harus beli roti. Lalu murid-muridnya bilang, alah siapa yang bawa roti di sini? Siapa yang punya roti banyak? Nggak ada. Anak kecil ini saya punya roti tapi cuma 5 dan nama ikannya 2. Nah, nggak apa-apa. Lalu murid Tuhan Yesus ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ini ada anak kecil bawa roti tapi cuma 5 dan ada ikannya 2. Mana cukup? Lalu Tuhan Yesus bilang, bawa kemari, bawa. Dibawa ini 5 roti sama 2 ikan. Ini Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Maha Kuasa. 5 roti dan 2 ikan itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus memberkati. Roti itu nggak habis-habis dikasih ke orang-orang yang duduk, yang mengikuti Tuhan Yesus, yang ada berapa ribu? Yang 5.000 itu. Kasih rotinya, semua dapat. Ikannya juga dikasih, semua dapat. Nah, rotinya gak habis-habis, sampai semua orang yang 5.000 itu makan kenyang. Aduh, saya udah kenyang. Wah, malah lebih. Adik-adik tahu gak lebihnya berapa? 12 bakul. Tuhan Yesus bilang, ayo kumpulkan roti-roti yang lebih, ikan yang lebih, tidak boleh dibuang-buang. Nanti kita bisa berikan kepada orang lain lagi, jangan dibuang, makanan jangan dibuang, itu kan berkat Tuhan ya. Lalu murid-murid kumpulin, ya Tuhan Yesus saya kumpulin banyak, lebihnya, dikumpulin dari 12 bakul. Dari 5 roti, 2 ikan yang dikasih oleh anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, yang makan 5.000 orang. Harusnya kan cuma 5 roti dan 2 ekor ikan itu paling bisa makan 2 orang atau 3 orang, itu pun gak kenyang. Tapi ini di tangan Tuhan Yesus
5.000 orang makan kenyang. Kenyang sekali. Dan sisanya 12 bakul. Hebat ya? Tuhan Yesus hebat. Nah, anak kecil ini pun jadi pahlawan. Kenapa? Karena anak kecil ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia peduli sama orang lain yang lapar juga. Waktu itu mungkin anak ini lapar, tapi dia nggak cemas karena punya roti. Dikasih bekal oleh mungkin mamanya. Dia nggak cemas, kalau lapar saya makan. Tapi orang-orang yang lain yang banyak itu cemas karena lapar, nggak bawa roti. Nah, anak ini dia tidak mementingkan dirinya. Dia kasih ke Tuhan Yesus. Tuhan, ini saya punya 5 roti. Bisa dibagi di tangan Tuhan Yesus. Jadi bisa semuanya kebagian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh hebat. Tuhan Yesus kan Tuhan, Maha Kuasa. Dia bisa melakukan mujizat. Jadi roti itu sama Tuhan Yesus diberkati. Dan yang makan 5.000. Wah, Tuhan Yesus senang sekali anak ini dipuji. Tuhan Yesus bilang, kamu juga pahlawan walaupun masih kecil. Karena kamu punya kasih. Kamu bisa mengasihi orang lain. Kamu tidak mementingkan diri kamu. Kamu peduli dengan orang lain yang juga saat itu mungkin tidak punya roti dan lapar. Dan kamu, karena kamu punya kasih, karena kamu punya hati yang murah, karena kamu punya hati yang baik, yang peduli, di situ Tuhan bekerja untuk memberkati. Sehingga bukan saja semua orang yang 5.000 itu bisa makan kenyang, tapi anak kecil ini juga makan kenyang. Dapat juga. Apa yang dia berikan kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Ya. Nah, adik-adik juga bisa menjadi pahlawan walaupun kalian masih kecil. Dengan apa? Yang pertama, bisa peduli dengan orang lain. Tidak egois. Ya. Tidak, ini buat aku, ini aku punya, bodoh amat kamu, kalau kamu nggak punya masa bodoh. Nggak begitu. Kalau kita punya, teman nggak punya, ayo kita sharing ya. Aku punya 1, kamu setengah ya rotinya ya. Aku setengah. Itu pahlawan, bisa berbagi sama orang lain. Memiliki belas kasihan seperti Tuhan Yesus kepada kita. Jadi itu juga disebut pahlawan. Lalu yang kedua, kalian bisa jadi pahlawan kalau misalkan teman-teman ajak kita, ayo kita nyontek yuk, atau ayo kita musuhin dia, ayo kita ledekin dia, kita katain dia, dia jelek, dia anak tidak baik. Ayo, jangan. Kita bilang nggak mau. Saya kan anak Tuhan Yesus, tidak boleh nyontek, tidak boleh menyakiti orang, mengatai orang, tidak boleh. Lalu menceraikan orang, tidak boleh. Itu Tuhan Yesus nggak mau. Nah, kalau kita tidak melakukannya, kita disebut pahlawan. Kita menang. Kita nggak mau ikutin yang jelek. Kita mau ikutin perintah Tuhan Yesus. Karena perintah Tuhan Yesus nggak pernah suruh kita untuk berbuat jelek. Ya, selalu untuk berbuat yang mulia, berbuat yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan untuk kebaikan bagi kita juga, bagi adik-adik juga. Kalau adik-adik sekolah dengan jujur tidak mau nyontek, percayalah Tuhan Yesus akan berikan kita kepintaran. Tuhan pasti kasih kita hikmat. Tidak perlu nyontek. Aku anak Tuhan, aku belajar dengan baik, aku pasti bisa. Kalau ulangan, kalau apalagi ditanya sama guru, kalau ujian dan lain-lainnya, aku pasti bisa. Karena Tuhan Yesus menyertai aku. Ya, kalau disuruh apa-apa yang tidak baik, aku nggak mau. Karena aku anak Tuhan Yesus. Aku pahlawan. Aku bisa menang atas segala godaan yang tidak baik. Ya, jadi walaupun kalian masih kecil, kalian juga bisa jadi pahlawan yang hebat bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai kita.
Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kalian. Tuhan Yesus menjagamu, ya. Tuhan Yesus melindungimu kemanapun engkau pergi. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus menjaga. Malaikatnya dikirim untuk menjaga kamu. Percayalah. Kasih tahu papa mama. Papa mama, aku ini pahlawan loh. Aku anak Tuhan Yesus, anak yang hebat, anak yang selalu disertai Tuhan Yesus. Aku tidak pernah khawatir karena aku tahu Tuhan Yesus menyertai aku. Dan Tuhan Yesus menyertai papa mama, memberkati papa mama untuk memelihara kalian yang masih kecil. Dan kalau kalian dewasa, kalau kalian tumbuh, kalian harus menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang hormat kepada Tuhan, anak yang hormat kepada papa mama, mengasihi papa mama, mengasihi saudara-saudara. Dan percayalah, kalian akan tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ya, Tuhan pasti memberkati kalian, Tuhan pasti senantiasa menolong, menyertai kalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan Tante akan berdoa bagi kalian semua, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami dengar baik, kami pahami, walaupun kami masih kecil. Biarlah kami mengerti firman-Mu dan kami mau melakukannya. Dan biar kami menjadi anak-anak yang hebat di tangan Tuhan. Kami akan menjadi pahlawan. Kami bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami bisa berbagi seperti anak kecil yang mau peduli, berbagi kepada orang-orang yang saat itu tidak bawa roti, tapi dia mau memberi kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberkatinya luar biasa. Tuhan, kami mau, walaupun kami masih kecil, kami mau dipakai Tuhan juga untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati papa mama kami, berkati kesehatannya, berkati ekonominya, karena lewat beliau kami terpelihara dengan baik. Dan kami percaya Tuhan yang memberkati papa mama, juga memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami bisa beribadah di gereja. Dan kami percaya Tuhan yang maha tahu dan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang akan menolong supaya kami bisa beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati gereja kami, memberkati Bapak Gembala kami, memberkati semua kakak-kakak di sekolah minggu yang mendidik kami dalam iman. Berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang adik-adik angkat tanganmu, Tuhan akan memberkatimu. Tuhan Yesus, kami serahkan anak ini dalam tangan-Mu. Berkatilah anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua, anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan, sekarang turunkan berkat-Mu atas mereka. Adik-adik, Tuhan memberkati-Mu dengan kesehatan, Tuhan memberkati-Mu dengan kecerdasan, Tuhan memberkati-Mu dengan kekuatan. Engkau tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat di muka bumi ini, yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun engkau berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang ya.